pendidikan, dinas ya, sampai saat ini. Itu beliau selalu memberikan berbagai support ya, berbagai tunjuk arah kepada kita di NTT. Yang saya hormati Deputi Bidang Pelayanan Publik Bapak Oto Christian Mularu, Sekretaris Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Pak Dwi Suharto Jokus, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Pak Adib Rahmawanto, dan Daerah 7 diwakili oleh Asrena, dan Daerah 7 Kolonel Laut Hendro Sugiarto, dan Rem 161 Wirasakti diwakili Kasirem Korem 161 Wirasakti Kolonel Infanteri Abdiani Niki MIP, dan Lanut Eltari diwakili Kadislok Lanut Kolonel Ferrari Siswanto. Ketua Pengadilan Tinggi diwakili Hakim Tipikor Bapak Anis Busroni. Kapolda NTT diwakili Kabak Ops Bapak Asriadi. Kapolda NTT diwakili Kabak Dalkober Birorena Polda Sandra Luciana Laris. Pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta seluruh peserta workshop penyusunan dan publikasi standar pelayanan program prioritas Presiden. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya yang kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti workshop pelayanan publik bagi perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kementerian PAN RB Republik Indonesia. Atas nama pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri PAN RB beserta rombongan, dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta komitmen yang terus diberikan dalam mendorong penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita tidak sekadar berkumpul dalam sebuah workshop penyusunan dan publikasi standar pelayanan berbagai program prioritas semata, tapi kita sedang memastikan bahwa negara benar-benar hadir bukan hanya dalam kebijakan, tetapi dalam setiap pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik bukan lagi sekadar kualitas administratif. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah sekaligus ukuran kepercayaan rakyat. Lebih dari itu, pelayanan publik adalah fondasi utama dalam membangun keadilan sosial di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa capaian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi NTT. Pertama, pada aspek penguatan inovasi pelayanan publik, di tahun 2025 kami telah melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik berdasarkan kategori dan terintegrasi dengan Innovative Government Award yang berhasil menjaring sebanyak 80 inovasi dari kategori perangkat daerah provinsi, sebanyak 29 perangkat daerah kabupaten kota, sebanyak 24 inovasi, cabang dinas UPTD 9 inovasi, kelurahan desa 2 inovasi, dan satuan pendidikan SD 2 inovasi, SMP 7 inovasi, dan SMA 7 inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanda semangat perubahan sudah tumbuh, bahwa birokrasi kita mulai bergerak dari rutinitas menuju kreativitas. Harapan kami inovasi yang
tidak berhenti pada kompetisi ini saja, tapi lebih dari itu inovasi tersebut dapat diadopsi, direplikasi dan dikembangkan oleh perangkat daerah lain. Tentu manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Yang kedua, dari sisi kepuasan masyarakat, hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat Provinsi NTT tahun 2025 mencapai 87,12 dengan kategori A atau sangat baik, yang memberikan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk capaian ini. Ini kerja keras dari seluruh ASN. Ketiga, dalam hal pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan layanan publik PEKPPP nasional dan mandiri tahun 2005 menunjukkan capaian yang membanggakan. Provinsi NTT memperoleh nilai indeks pelayanan publik atau IPP 4,21 dengan kategori A atau sangat baik dan berada pada peringkat 18 dari 38 provinsi di Indonesia. Tepuk tangan. Keempat, terkait penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, hasil penilaian tahun 2005 berdasarkan lokus penilaian pada 3 perangkat daerah Provinsi NTT, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. W.C. Johannes Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial mendapatkan nilai akhir 7,20 dengan kategori kualitas pelayanan cukup serta kategori tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dan opini kualitas sedang tanpa maladministrasi. Jika cukup dan tidak perlu terutama. Ada administrasi supaya dapat nilai A. Penilaian ini juga memberikan gambaran bahwa secara umum dan publik NTT telah berjalan tanpa temuan maladministrasi yang signifikan, meskipun masih diperlukan berbagai penyempurnaan, khususnya dalam aspek proses pelayanan, pengelolaan pengaduan serta konsistensi standar pelayanan di unit-unit layanan. Kelima, pelaksanaan MOL pelayanan publik di Provinsi NTT sejak tahun 2022 sampai 2024 terdapat 10 MOL pelayanan publik di Kabupaten Kota, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten ND, Kabupaten Ngada, Kabupaten TPS, Kabupaten Belu, Kabupaten Sika, Kabupaten Malaka, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Manggarai Timur yang telah diresmikan dan beroperasi melayani kebutuhan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa kita berada pada jalur yang benar, namun juga mengingatkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang harus kita kerjakan bersama, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan dari kategori baik menjadi kategori prima. Melalui workshop ini, kami berharap dapat memperoleh arahan, tuntunan dan bimbingan serta praktik-praktik terbaik dari Kementerian Pan RB untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di NTT. Kami juga mengajak seluruh bupati, wali kota serta pimpinan perangkat daerah untuk terus mendorong inovasi pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Akhirnya, kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah yang kita cintai ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wamen Pan RB atas kunjungan ke Nusa Tenggara Timur dan atas arahan, bimbingan, tuntunan selama ini. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin memperkuat langkah maju menuju
pelayanan publik yang lebih berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan. Akhirnya, kami mohon Presiden Bapak Wamen untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka dan resmi workshop penyusunan dan publikasi standar pelayanan program prioritas Presiden pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Yang belakang malas-malas kalian. Dengarkan sini. Teriak kuat. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun Indonesia. Ayo bangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Wakil Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera kita. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Asadoma, unsur forum koordinasi pimpinan Provinsi Nusa Tenggara Plus, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PATB, para asisten deputi dan sekretaris deputi yang didampingi, para pejabat pimpinan Hajia, para tamu, jurusan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf ahli, asisten sekda, pimpinan perangkat daerah, lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah kabupaten kota Provinsi NTT yang hadir secara daring, dan lain seluruh hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun yang melalui Zoom. Sebelum dimulai, saya ingin minta catatnya. Mentari terbit di bawah Flores. Cahayanya hangat menyapa desa. Transformasi bukan sekedar proses, tapi komitmen menghadirkan negara. Pada hari ini saya hadir di sini. Saya kebetulan kawan saya sudah dari pejabat. Saya sering dibantu 3-4 kali. Tetapi hari ini saya mendatangi Kupang karena kendalinya ada di sini. Saya ingin sekali ke Kupang melihat ini, terus kita coba audit nanti kata-kata yang ada di wilayah itu. Tentunya dengan rasa bangga, terhormat saya diterima di tempat yang kita itu dengan kehangatan, sekaligus dengan menghangatkan matahari. Tentunya ini menjadi pengalaman saya baru sekali saya terima, tetapi jauh lebih baik daripada yang saya bayangkan. Jadi saya melihat pembangunan belakang dan memang saya melihat ini bagian daripada perjalanan saya untuk melihat bagaimana pelayanan publik yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian, mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tingginya kepada pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten kota di NTT. Komitmen Bapak Ibu sekalian yang ditunjukkan hari ini bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud tanggung jawab kita, di mana kita hadir di sini untuk memastikan satu hal. Yang pertama, bahwa rakyat merasakan kehadiran negara secara nyata.
Ada dua hal yang diinginkan masyarakat kepada pemerintahan. Hanya dua hal. Kalau dia datang dilayani dengan baik, kalau ada masalah yang dipersulit, itu aja dua hal. Datang dilayani baik, kalau ada masalah yang dipersulit, itu harapan masyarakat kepada pemerintahan. Layanan publik yang efektif itu merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif. Diskusi kita hari ini bukan sekedar memenuhi kewajiban reformasi birokrasi, tetapi memastikan bahwa setiap standar pelayanan investasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya kualitas pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aturan, tetapi seberapa mudah, seberapa cepat dan adil bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Ini tentunya harapan besar masyarakat karena kita representasi daripada negara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membawa 3 hal utama. Yang pertama, membangun layanan yang terpusat pada masyarakat atau public center service. Kemudian yang kedua, membedah realitas pelayanan kita saat ini dan tantangan kepercayaan pada kepercayaan publik. Dan yang ketiga, merumuskan arah transformasi yang harus kita tempuh bersama. Ini antara konsepsi, teori, dan operasional itu dimulai. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang mengatakan tidak usah dicatat, didengar saja. Ya, kalau dicatat, komputer ini catatan yang didengar insya Allah nanti masuk dan bisa dipahami. Salah satu tantangan terbesar birokrasi saat ini adalah membangun kepercayaan publik. OECD Government Address 2025 menunjukkan bahwa hanya 30% masyarakat yang percaya pada pemerintahan nasional dan hanya 37% yang menilai pemerintahan mampu menyeimbangkan kepentingan generasi kini dan mendatang. Dan hanya 30% yang merasa masyarakat memiliki ruang untuk mempengaruhi keputusan daripada pemerintah. Ini dari hal besar ini. Kondisi ini mempengaruhi beberapa hal yang masih banyaknya adanya persepsi layanan publik dan tidak efisien. Akses layanan belum merata, terutama bagi kelompok rentan, serta kebijakan yang ada belum cukup mendengar daripada kebutuhan atau harapan masyarakat. Jadi kita harus menangkap harapan masyarakat. Karena itu transformasi birokrasi harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik. Ada suatu teori yang mengatakan kepercayaan publik itu ketulusan ditambah kecepatan respon. Kepercayaan sama dengan tulus ditambah cepat. Tulus artinya berubah tanpa mengharapkan imbalan. Yang diubah adalah perilaku pelayanan. Kemudian kecepatan ini membuatnya juga teknologi komunikasi dan transportasi. Jadi kalau sudah pelayanannya tulus, tidak mengharapkan imbalan, kemudian yang kedua IT bagus dan respon masyarakat untuk mendatangi itu dengan kendaraannya itu bisa cepat, sehingga tanpa ketulusan dan kecepatan kepercayaan masyarakat tidak akan ada. Kita juga perlu bertanya secara jujur, apakah layanan yang kita bangun sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kita lihat, saat ini masyarakat kami sering harus berpindah-pindah instansi hanya untuk mengurus satu kebutuhan. Digitalisasi juga masih banyak mengikuti struktur instansi, bukan perjalanan kebutuhan daripada masyarakat. Selain itu,
umpan balik masyarakat seringkali belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan layanan. Karena itu, layanan publik ke depan harus berubah dari yang berbasis prosedur menjadi berbasis pengalaman pengguna, khususnya pengguna masyarakat. Pelayanan harus dirancang mengikuti siklus kehidupan masyarakat, mulai dari lahir, dari bayi, sekolah, bekerja, menikah, memiliki anak, hingga lanjut usia. Hal ini harus terintegrasi dalam investasi. Nah, ini yang namanya peningkatan kualitas hidup dari lahir hingga lanjut usia. Pendekatan ini perlu didukung layanan omnichannel, baik tatap muka, digital, mobile service, dan asisten service, sehingga masyarakat tidak dipaksa memahami struktur birokrasi yang ada untuk mendapatkan layanan. Prinsip layanan publik yang berpusat pada manusia atau melalui human-centered public service menekankan bahwa layanan harus memahami kebutuhan nyata masyarakat melalui riset pengguna, observasi lapangan, dan pemetaan pengalaman bagi pengguna. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam perancangan layanan melalui body design. Sementara kebijakan layanan harus berbasis pada data dan bukti. Karena itu, layanan perlu terus diuji, kemudian diperbaiki dan disempurnakan secara bertahap berdasarkan umpan balik dari masyarakat. Memang agak sulit untuk menangkap harapan masyarakat. Kalau masyarakatnya 1000, itu harapannya 1001. Yang 1000 individual, yang satu lagi harapan kolektif. Tetapi harus kita data dengan survei, dengan bertemu tatap muka, dengan stakeholder, ya, formal atau informal. Banyak negara yang telah mulai penerapan pendekatan ini, misalnya Estonia, membangun portal layanan publik yang fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan kepada kewenangan instansi. Menu layanan dibuat sederhana dan praktis, misalnya layanan saat sakit, menikah, pindah alamat, atau terkena PHK. Ini menunjukkan bagaimana negara dapat hadir kapanpun dan dimanapun dengan layanan yang cepat, mudah, murah melalui transformasi digital yang terintegrasi. Dan inilah arah transformasi pelayanan publik yang juga ingin kita dorong di Indonesia. Itu dari poin 1 sampai dengan poin 12, dari lahir sampai dengan titik usia. Di sini prinsip kerja kita ada 3P: proaktif, partnership, dan kolaborasi. Harus inovasi, adaptif. Kemudian partnership, bermitra dengan masyarakat. Dan yang ketiga, kolaborasi, mencari masalah dari masyarakat. Karena pada prinsipnya masyarakat datang ke aparat itu, pemerintahan itu ingin ada masalah yang harus diselesaikan. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan, setelah kita mengetahui bagaimana visi transformasi layanan pemerintah, mari kita lihat kondisi pelayanan publik saat ini di tingkat nasional maupun di provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini kondisi pelayanan publik di Indonesia menunjukkan tren yang positif, di mana indeks pelayanan publik nasional dan indeks kepuasan masyarakat atau IKM terus mengalami tren positif dan kenaikan yang signifikan sejak tahun 2017. IPP nasional tahun 2025 adalah 4,04 atau meningkat 4,02 poin dari tahun sebelumnya. Adapun IKM nasional tahun 2025 hampir menyentuh angka 90, yaitu 89,45. Lebih lanjut, kita perlu terus mendorong dan bersinergi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola,
yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada wilayah kabupaten yang masih berada di bawah skor 4, yaitu 3,84. Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang yang berhasil meraih predikat A sebetulnya. Bukannya lebih keras lagi, lebih keras lagi. Tentunya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan skor masing-masing 4,21 dan 4,02. Tentunya capaian ini menunjukkan bahwa komitmen kepemimpinan dan kerja bersama pelayanan publik berkualitas dapat diwujudkan di NTT. Secara umum, kinerja pelayanan publik di NTT juga menunjukkan tren positif. Indeks kepuasan masyarakat Provinsi NTT mencapai 86,43 seperti dijelaskan oleh Pak Wakil. Dengan Kabupaten Rote Daud dan Kabupaten Belu sebagai daerah dengan nilai IKM tertinggi. Tepuk tangan untuk Rote dan Kabupaten Belu. Namun demikian masih terdapat beberapa daerah yang belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Karena itu saya mendorong seluruh pemerintah daerah agar tidak sekedar mengejar nilai, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang tepat, transparan, berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, saat ini di NTT telah terdapat 9 mall pelayanan publik dan 1 daerah yang terhubung dengan NTT digital. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk membuka akses layanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan dijangkau masyarakat kapanpun, dimanapun berada, itu dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, tingkat respon pengaduan masyarakat melalui SP4 dan lapor di NTT saat ini berada pada angka 75%, dan ini masih terus berjalan. Setiap laporan masyarakat adalah bentuk partisipasi publik dan harapan bagi warga masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah agar respon terhadap pengaduan dilakukan secara cepat, tuntas, dan berorientasi pada penyelesaian masalah atau problem. Lanjut, berbagai capaian indikator pelayanan publik di NTT tentu patut kita apresiasi. Namun saya ingin menegaskan bahwa angka-angka tersebut bukanlah tujuan akhir. Indeks yang baik harus benar-benar tercermin dalam pengalaman masyarakat saat menerima layanan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau datang dilayani dengan baik, kalau ada masalah dan itu harapan mereka yang sudah. Jangan sampai pelayanan dinilai baik di atas kertas, tetapi masyarakat masih merasa prosesnya rumit, lambat, dan berbelit-belit. Karena itu, tantangan kita ke depan bukan hanya meningkatkan nilai evaluasi, tetapi memastikan bahwa pelayanan publik semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan terus berkembang. Nah, disinilah pentingnya transformasi pelayanan publik. Beberapa strategi kementerian PAN-RB untuk mempercepat transformasi pelayanan publik adalah dengan penguatan mall pelayanan publik dan optimalisasi SP4 lapor. Dengan transformasi digital melalui integrasi pelayanan publik. Kehadiran NTT terus bertambah, menunjukkan komitmen negara untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Tetapi yang paling penting bukan hanya jumlah gedung dan aplikasinya, melainkan dampaknya bagi masyarakat setempat. Di satu sisi, SP4 lapor telah mentransformasi menjadi wadah untuk menjaring partisipasi masyarakat untuk secara proaktif mengawasi kualitas pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan jumlah apresiasi yang tinggi
dari masyarakat pada tahun 2025 mencapai lebih dari 138.000 apresiasi. Adapun digitalisasi membuat layanan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih terintegrasi. Jangan sampai masyarakat masih diminta mengulang data yang sama di banyak instansi. Ke depan, interoperabilitas data, identitas digital, pertukaran data antar instansi harus benar-benar diwujudkan agar layanan menjadi seamless dan tidak berbelit-belit. Sekali lagi, semangatnya 3P, proaktif, partnership, dan problem-solving. Ke depan, Kementerian PTB terus mendorong pelayanan publik omnikanal karena layanan pemerintah semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang beragam, PTB, dengan tantangan wilayah kepulauan dan daerah terpencil, pelayanan publik tidak bisa hanya mengandalkan satu kanal layanan. Karena itu, layanan harus hadir bagi berbagai pendekatan yang saling mengisi dan saling melengkapi. Ada layanan tatap muka, layanan bergerak atau layanan bergerak, layanan mandiri melalui kios, dan layanan digital. Prinsipnya sangat sederhana. Masyarakat harus bisa mengakses layanan melalui cara yang paling mudah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Jadi, birokrasi harus semakin adaptif terhadap masyarakat, bukan masyarakat dipaksa menyesuaikan dengan birokrasi. Nah, ini adalah kuncinya. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada 3 hal penting yang ingin saya tekankan. Yang pertama, digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi suatu kebutuhan. Negara harus hadir dengan cara yang relevan terhadap perkembangan. Kedua, fondasi harus diperkuat terlebih dahulu. Tanpa data yang baik, tata kelola yang kuat, dan SDM yang kompeten, digitalisasi hanya akan memindahkan kerumitan di media pelayanan layar aplikasi. Yang ketiga, teknologi tidak pernah bisa menggantikan kepemimpinan dan empati bagi ASN. Aplikasi bisa mempercepat proses, tetapi keramahan, kepedulian, dan integritas aparatur tetap menjadi wajah utama dalam pelayanan publik. Karena itu, pada akhirnya masyarakat tidak hanya menilai sistemnya, tetapi bagaimana sifat daripada aparaturnya untuk melayani dengan tulus. Terkhusus untuk Bapak Ibu jajaran pemerintah daerah YPT, saya ingin menitipkan harapan besar kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, pastikan bahwa standar pelayanan benar-benar dipahami masyarakat, bukan sekedar dipasang di dinding kantor. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian, jadikan pengaduan masyarakat sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki layanan secara terus-menerus. Dan yang paling penting, hadirkan layanan yang aktif terjangkau masyarakat, terutama warga di wilayah terpencil, kepulauan, dan kelompok rentan. Negara tidak boleh menunggu masyarakat datang dalam kondisi sulit. Negara harus proaktif hadir mendekati masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa saya percaya pemerintah daerah NTT memiliki semangat, komitmen yang kuat terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan semakin berkualitas. Tantangan geografis tidak boleh menjadi hambatan, tetapi justru menjadi dorongan untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat, layanan yang lebih cepat dan lebih responsif, serta bersahabat bagi masyarakat. Karena pada akhirnya pelayanan publik bukan hanya seberapa banyak program yang dibuat, tetapi seberapa besar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih atas dedikasi capaian kerja keras seluruh ASN di Provinsi NTT, Kabupaten Kota. Sebelum ditutup, saya ingin minta catatnya kembali. Ini oleh-oleh saya kemarin mampir dari NTT Mart. Tenun ikat indah warnanya. Ditenun rapi, penuh makna. Pelayanan publik harus sepenuh jiwa, ramah, adil, merata untuk semua warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santiyo. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang telah memberikan sambutan dan arahan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami undang untuk pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wamen dan tim yang sudah hadir di sini, memberikan dukungan, memberikan arahan, bimbingan dan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan pelayanan publik. Dengan capaian yang sudah dicapai oleh Provinsi NTT, kami terus akan berusaha untuk lebih meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat akan merasakan kehadiran daripada negara di dalam memenuhi pelayanan dasar daripada masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Wamen atas bimbingan. Terima kasih. Sip, langsung.